Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 301. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kami, yaitu Bapak Abdurrahman SEMAK, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga ujian akhir semester pada kesempatan ini bisa selesai saya laksanakan. Untuk materi yang akan kami paparkan yaitu pada bagian latar belakang terkait etika Islam penting saat ini. Dalam konteks Islam yaitu bekerja sebagai ibadah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi atau muamalah memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan di era modern ini ada beberapa tantangan yaitu dominasi materialisme dan hedonisme yang sering mengabaikan moral demi keuntungan semata. Krisis etika berupa praktis bisnis yang tidak adil melalui eksploitasi, penipuan, manipulasi pasar akan memicu ketidakseimbangan sosial. Seiring dengan beberapa kasus di atas, Islam menawarkan solusi yaitu menyediakan kerangka etis secara komprehensif melalui Al-Quran dan As-Sunnah untuk mencapai kesejahteraan secara universal. Untuk berikutnya itu konsep ikhlas dan ridho. Fondasi spiritual dalam kerja, definisi ikhlas yaitu memurnikan niat, bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ujian atau memenuhi ambisi duniawi. Untuk transformasi statusnya yaitu niat yang ikhlas mengubah pekerjaan duniawi menjadi amal soleh atau bernilai ukhrawi. Untuk dua pilar utama pada konsep ini yaitu yang pertama bekerja sebagai amanah, yaitu memiliki tanggung jawab ganda kepada manusia dan kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilarnya yaitu mengutamakan kualitas atau itkon. Profesionalisme akan muncul karena kesadaran bahwa kualitas kerja adalah bentuk ketaatan kepada sang pemberi amanah. Berikutnya untuk implementasi prinsip sidik dan amanah. Yang pertama, sidik atau kejujuran yaitu terkait waktu, kita harus memenuhi jam kerja sesuai dengan perjanjian yang ada dalam peraturan di tempat kita bekerja. Terkait data, memberikan laporan yang akurat sesuai dengan realisasi di lapangan, tidak ada manipulasi data yang dapat merugikan diri sendiri atau perusahaan. Terkait fasilitas, tidak menyalahgunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau dalam bahasa lain, ada yaitu namanya hulul. Untuk yang kedua itu menjaga hak pekerja, yaitu memberikan upah secara adil dan tepat waktu. Menunda upah dianggap sebagai sebuah kezaliman yang akan merugikan pekerja sehingga menimbulkan situasi yang tidak bagus di dalam dunia pekerja. Untuk berikutnya, keadilan dan larangan syariat. Yang pertama, prinsip keadilan itu berlaku pada penetapan harga, kualitas produk, dan ukuran timbangan tanpa eksploitasi. Ini dibuktikan atau dipresentasikan dengan penerapan sistem quality control di area produk yang akan terjadi, yang akan diproduksi. Untuk berikutnya, praktik yang dilarang dalam pemberlakuan kegiatan bekerja, yaitu yang pertama riba, yaitu penambahan nilai suatu barang atau suatu uang tanpa imbalan atau bunga karena merusak keadilan ekonomi. Yang kedua, goror, ketidakjelasan informasi produk, harga atau waktu penyerahan. Berikutnya itu tentang maisir, yaitu spekulasi murni atau perjudian dalam mengambil harta orang lain. Sebagai tanggung jawab terhadap sosial, dalam Islam ada namanya kegiatan atau muamalah namanya zakat. Tujuan zakat yaitu mensucikan harta dan memberdayakan umat. Pembersihan harta atau tazkiyah, zakat membersihkan hak orang lain dari harta kita agar menjadi berkah atau thayyib. Berikutnya pengentasan kemiskinan itu penyaluran kepada 8 orang asnaf untuk mengurangi kesenjangan sosial. Berikutnya kelembagaan, menunaikan zakat melalui lembaga resmi atau amil agar distribusi bisa merata di dalam masyarakat atau kepada mustahik.
Untuk tanggung jawab kita yaitu terhadap kelestarian lingkungan yaitu prinsip khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Prinsip tersebut yaitu yang pertama, larangan melakukan kerusakan, yaitu menghindari polusi, deforestasi berlebihan, dan pemborosan sumber daya. Berikutnya itu prinsip keberlanjutan, yaitu mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan manajemen limbah yang efektif. Dan yang ketiga, keseimbangan ekologis yaitu atau mizan, yaitu menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam demi hak generasi masa yang akan datang. Untuk kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan itu yang pertama, kesimpulan ikhlas adalah motor penggerak dan ridho Allah adalah tujuan. Keberkahan dicapai melalui kejujuran, integritas, dan ketaatan kepada syariat. Untuk saran dalam presentasi ini yaitu yang pertama integrasi kurikulum fikih muamalah pada lembaga pendidikan. Yang kedua, audit syariah internal secara rutin bagi pelaku bisnis untuk memastikan transparansi dan keadilan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari saya pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.